Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cakra Megananda dari kelas PTIB dengan NIM 22050974050. Pada kali ini, saya akan membahas tentang web server dan DNS server. Nah, pertama-tama kita buka dulu website dari Pak Agus. Pak Agus. Ya, kita jelaskan. Yang pertama adalah tujuan. Tujuannya adalah memahami fungsi web server dan cara kerjanya, lalu mengenal HTML, Hypertext Markup Language, lalu mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian dari web server sendiri adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Jadi sebenarnya semua yang berhubungan dengan website biasanya juga berhubungan dengan web server karena tugas web server adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dengan server untuk memproses sebuah website. Lalu fungsi web server. Yang pertama adalah memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Lalu membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Lalu melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Lalu sini penjelasan dari web server sebagai software, produk web server sebagai hardware. Lalu kita ke keunggulan masing-masing web server. Yang pertama adalah Apache, yaitu pengaturan lebih mudah, open source, komunikasi yang besar. Lalu Nginx, ringan, banyak fitur, dan stabil performa tinggi. Lalu yang ketiga adalah IIS. IIS mendukung penuh pada Windows. Lalu adanya kemampuan pengecekan kesalahan. Lalu kerja menggunakan PHP lebih stabil. Lalu yang keempat adalah Lightspeed Web Server. Yang pertama memiliki penjagaan DDoS, lalu recover kesalahan secara langsung, lalu kompatibel dengan htaccess. Lalu kita langsung ke skenario. Kita diberi perintah untuk membuat skema jaringan web server seperti ini. Sini saya sudah membuat skema jaringan web server yang seperti perintah tadi. Lalu kita ke langkah percobaan 14 skema jaringan seperti gambar di atas. Pastikan jaringan berfungsi dengan baik, terutama jaringan PC1, PC4, laptop, dan smart dapat tersambung dengan web server 433.433.4.1. Lalu nyalakan service HTTP di komputer web server, kemudian edit file index.html seperti berikut. Kita buka dulu. Kita buka web server. Kita buka config. Ya, di sini IP address adalah 433.43.43.1. Lalu kita buka HTTP ini ya, kita edit. Ya sudah. Setelah kita edit, kita save. Yes. Lalu perintah selanjutnya adalah pada PC1 dan laptop buka aplikasi web browser dari tab desktop lalu jalankan URL pada HTTP. Kita copy paste dulu. Kita buka di sebentar. Kita buka di desktop web browser. Copy paste di sini. Langsung kita jalankan. Ya, berhasil seperti perintah tadi. Hasil muncul. Ini. Lalu kita stop. Lalu kita beralih ke DNS server. Di sini yang pertama tujuan dari DNS server adalah memahami fungsi DNS, jelas, lalu memahami cara kerja DNS, lalu mensimulasikan DNS server dengan Cisco Packet Tracer. Lalu apa itu DNS? Domain name server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator (URL) dengan Internet Protocol Address (IP address). Normalnya untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website.
Lalu dari penjelasan apa itu DNS, kita berlanjut ke fungsinya. Yang pertama adalah meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, lalu meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Ini adalah bagian-bagian dari DNS dan gambar seperti berikut: struktur root dan top level domain. Lalu di sini adalah tiga, ada second level domain, third level domain, dan hostname. Lalu di sini jelaskan cara kerja DNS. DNS bekerja dalam tahapan. Dimulai proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, lalu TLD name server, hingga authoritative name server. Ini contoh gambar dan tahap-tahapannya. Bermula dari solving, root name server, TLD, authoritative, DNS record, web server, and set files. Urutan. Lalu ada DNS query, recursive query, iterative query, non-recursive query, lalu root name server. Di sini dijelaskan juga macam-macam DNS. Yang pertama adalah A record, yang kedua adalah triple A record, yang ketiga adalah Gname record, yang keempat NS record, yang kelima PTR record, yang keenam CRT record, yang ketujuh CRV record, yang ke-8 TXT record, yang ke-9 SOA record. Lalu kita langsung ke percobaan. Yang pertama kita membuat jaringan seperti sama yang di gambar ini, sama seperti tadi jaringannya. Lalu kita buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Bersihkan jaringan dapat fungsi, lalu dapat tersambung dengan DNS server 333.33.33.33.1, lalu web server 43, lalu FTP server 43.43.43.2. Kita buka dulu, buka DNS-nya ya, 33.33.33.33.1. Lalu kita buka lagi FTP sama sebentar, FTP server 43. Nah, ini kita buka FTP servernya adalah 43.43.43.2 sama. Lalu perintahnya, aktifkan service DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Kita buka dulu DNS server. Kita buka di service DNS. Ya, di sini saya sudah mengisi seperti perintah ini. Ada ftp.com, ada carcom.com, www.carcom.com, juga ada mailku.com. Lalu kita ke perintah yang ketiga. Pada PC 1 dan laptop jalankan perintah lookup seperti berikut. Pada PC 1 kita buka terlebih dahulu. Kita close PC 1. Command prompt kita berikan perintah pada DNS lookup carcom.com. lookup carcom.com. Ya, berhasil seperti perintah sini. Otomatis ya, jika ini berhasil, pasti yang lain ini juga berhasil. Lalu kita close terlebih dahulu. Lalu kita buka pada PC perintah 4 pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop. Lalu jalankan URL seperti berikut ini. Pada PC 1 kita buka desktop. Sebentar, kita buka PC 1 desktop, kita ke web browser.
Kita ketikkan WR, kita salin, kita isi, not supported. Oh, sebentar. Oh, nggak bisa. Oh, sebentar, sebentar. Double. Nah, berhasil. Seperti pada perintah. Sini. Lalu kita close terlebih dahulu. Hmm, Lalu kita ke perintah yang kelima, pada PC1 jalankan perintah nice lookup seperti berikut ini. Pada PC1 laptop. PC1 command prompt nice lookup, sebentar lookup ftp apa tadi, ftp.jarcom.com, ftp.jarcom.com, kita enter. Hasil ya teman-teman di sini seperti pada perintah, sebentar. Hasil seperti pada perintah ini. Lalu buat koneksi FTP server dari PC1 dan laptop dengan perintah berikut. Bentar teman-teman, kita buka lagi dari Second. Berarti koneksi ke FTP server dari PC1 dan laptop sampai perintah berikut. FTP server lalu kalau nanti ini FTP. Coba Cisco, password coba Cisco. Oke, kita coba ya teman-teman. C1. Duh, saya. Nah, ini FTP. Jadi sebentar. Kita FTP dot FTP dot jarcom.com. Enter username. Username Cisco. Coba Cisco. Teman login ya teman-teman. Berhasil seperti contoh di sini. Lalu kita close. Kita buka lagi printer. Oh, sudah teman-teman. Sudah selesai. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.